Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari baru. Menyapa Jemaat Tuhan lagi dari Gereja Kristen Nasrani Philadelphia. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu tetap bersemangat, bersukacita, hatinya, pikirannya diliputi dengan damai sejahtera Tuhan. Sekalipun mungkin ada hal yang sedang kita gumuli sekarang, mungkin sedang kurang sehat, mungkin dalam pergumulan, tetapi tetap bersemangat, bersukacita, dan meyakini bahwa Tuhan Yesus memampukan kita melewati segala apa yang Tuhan izinkan kita hadapi. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita, dan renungan seri yang saya angkat dari Kisah Para Rasul, dan kita sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan di renungan sebelumnya kita belajar tentang pilar iman Kristen, pilar iman orang percaya, yang harus didasarkan dengan sebuah prinsip penting, yaitu ketekunan. Lalu kemudian kita sudah belajar prinsip yang pertama atau pilar pertama, yaitu pengajaran. Bagaimana orang percaya harus hidup di dalam keyakinan, doktrin, pengajaran yang benar, bersumber dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri dan juga firman Tuhan. Kita akan melanjutkan di pagi hari ini di dalam ayat yang ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal 2 yang berkata seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua hari ini adalah dan dalam persekutuan. Jadi pilar yang kedua adalah pilar persekutuan. Selain pengajaran, selain kebenaran, lalu kemudian iman akan kuat ketika ada tiang yang kedua, yaitu persekutuan. Kata persekutuan di sana diambil dari bahasa Yunani koinonia yang sering kita dengar bersama-sama, di mana orang percaya yang punya iman yang sama bersatu, bersekutu, meyakini, menganggap bahwa satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Koinonia atau persekutuan menjadi hal yang sangat penting atau sangat krusial di dalam konteks pada waktu itu. Sekalipun jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 3.000 orang, tetapi 3.000 tetap menjadi jumlah yang kecil. Mereka di tengah-tengah mayoritas Yudaisme, orang yang menolak Yesus Kristus. Tetapi juga secara geopolitik mereka kalah karena sebagian mereka orang-orang dari luar Yerusalem, sedangkan mereka ada di Yerusalem. Di dalam konteks minoritas, dalam konteks komunitas baru, mereka perlu sungguh-sungguh untuk satu dengan yang lain saling menguatkan, saling support, saling mempertajam, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Demikian juga saya yakin kondisi yang sama juga kita hadapi sebagai orang percaya yang tinggal di tanah air kita ini. Kita dalam sisi jumlah kecil, minoritas, lalu kemudian juga di dalam banyak hal kita memerlukan sahabat kita, saudara kita seiman untuk menguatkan kita. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan abaikan persekutuan, karena persekutuan itu adalah pilar supaya iman kita itu kuat, iman kita itu kokoh, iman kita itu tidak roboh. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika orang percaya dipanggil, memang Tuhan mendesain iman orang percaya itu tumbuh di dalam sebuah persekutuan atau tumbuh di dalam komunitas. Iman akan kuat ketika satu dengan yang lain saling berproses, menguatkan satu dengan yang lain. Kita tumbuh di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan. Oleh karena itu jangan abaikan persekutuan, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan lupa bersekutu, sekalipun bisa akses ibadah dari rumah, tetapi jangan lupa juga kita perlu orang lain, kita perlu saudara seiman kita untuk menguatkan kita, untuk menolong kita bertumbuh. Karena dalam persekutuan itulah kita punya kesempatan untuk mempraktekkan kebenaran, menerima kasih, mempraktekkan kasih, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua, supaya iman Kristen kuat, iman Kristen kokoh, persekutuan. Mari di masa-masa Prapaskah ini kita juga berkomitmen untuk memperkuat persekutuan kita, semakin rajin bersekutu. Jangan lupa kita tinggal dalam komunitas iman yang sehat supaya iman kita dibangun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kemurahan, dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya hari ini kami ditolong Tuhan dalam menjalani setiap tanggung jawab dan tugas kami masing-masing di dalam setiap bidang dan juga medan layan kami masing-masing.
anugerah berkat Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.